Habib lagi yang ketiga. Waktu dan tempat dipersilahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa? Allahumma shalli ala Muhammad. Ganteng mana anak sama Guru Udin? Iya. Iya. Beci-beci beda-beda tipis. Masya Allah, tabarakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan li Rabbin khassana bi Muhammadin wa anqadhana min dhulmatil jahli wad dayajiri. Alhamdulillahilladzi hadana bi 'abdihil mukhtar man da'ana ilayhi bil idzni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Allahumma fasalli wa sallim wa karrim wa majid wa sharrif ala sayyidina Muhammad الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن عين لا تدمع ومن دعاء لا يستجاب لها اللهم يا من مقاليد الأمور كلها بيده وإليه ترجع الأمور يا فتاح يا عليم افتح علينا فتحا قريبا افتح علينا فتحا قريبا افتح علينا فتحا قريبا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد الحمد لله Hadratul Muhtaramin yang sama-sama kita muliakan, para habaib, para guru-guru, para kiai, para tokoh masyarakat, para pejabat, para pecinta Rasulullah SAW, wabil khusus sahibul majlis, guru kita bersama, Guru Zafaruddin, mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah angkat derajatnya, Allah sejahterakan dunia dan akhirat. Allah lindungi beliau dari orang-orang yang zalim, Allah lindungi beliau dari orang-orang yang ingin berniat jahat kepada beliau. Amin ya rabbal alamin. Sama kita Al-Habib Syauqi Al-Habsyi dan para habaib yang lain, mudah-mudahan mereka pun membawa keberkahan di dunia dan di akhirat. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Dalam perkataan ulama mengatakan as-sir yasri, rahasia itu menular. Rahasia itu menular. Di zaman yang saat ini kita berada di dalamnya, sangat ditakuti virus apa? Corona. Apa Habib? Masya Allah. Mudah-mudahan yang tewas Allah ampunkan dosa-dosanya. Yang ditakuti virus yang menyebar. Akan tapi itu yang ditakuti, akan tapi ada sesuatu yang menyebar yang sangat dinanti-nanti. Kaum solehin mengatakan as-sir yasri. Rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala, anugerah Allah, kemuliaan Allah yang terdapat di dalam kaum salihin, orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka baik daripada keturunan Nabi Muhammad atau bukan daripada keturunan Nabi Muhammad, mereka pewaris Rasulullah, baik di dalam ilmu atau di dalam adab mereka, baik di dalam ibadah mereka ataupun di dalam keseharian mereka. Mereka menyimpan rahasia Allah yasri,
menular. Kita duduk di satu tempat di mana Allah tumpahkan rahasianya kepada mereka. Kita yang hadir, baik yang di dekat ataupun yang jauh, semua tidak akan pernah luput dari rahasia tersebut. Setidaknya mereka yang hadir di tempat-tempat seperti ini, mereka dipandang oleh Allah dengan pandangan kelembutan kasih sayang Allah. Mereka dipandang oleh Allah dengan pandangan maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita mendengar dari para guru sebelum saya yang berdiri, manfaat banyak, nasihat melimpah ruah, baik dalam segi husnudzan, mendengarkan manfaat, mencintai Nabi Muhammad, meningkatkan kerinduan, menghidupkan sunnah Rasul. Kesemuanya yang kita dengar melalui lisan mereka, hakikatnya Nabi Muhammad mengajarkan kepada mereka rantai ilmu dari atas sampai ke bawah. Mereka sampaikan yang mereka dengar bukan dari orang-orang yang musuh Islam. Mereka mendengar dari orang-orang yang mencintai ilmu, warisan Rasulullah, dari guru mereka ke gurunya lagi sampai kepada Nabi Muhammad. Andai kata rantai yang kita lihat, kita sentuh bawahnya bergoyang, atasnya pun bergoyang. Ketika mereka menyampaikan ilmu, cahaya Allah secara hakikat, mereka seakan-akan duduk di singgasana di mana Nabi Muhammad mengajarkan kepada para sahabat. Mereka duduk di suatu majelis, berdiri di suatu tempat, seakan-akan Nabi Muhammad berdiri di depan kalian karena mereka mewakili lisan Sayyidina Muhammad. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, jangankan kita orang muslim, orang yang mencintai Nabi Muhammad diharuskan mengenal siapa Nabi Muhammad. Jamadat, benda-benda padat ada di sekitar kita mengenal siapa Sayyidina Muhammad. Bahkan orang kafir sekalipun, mansus, nasnya ada di dalam Al-Quran. Orang kafir Abu Jahal sekalipun mengenal siapa Rasulullah. Allah mengatakan ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka para orang-orang kafir mengenal siapa Rasulullah. Mereka orang-orang yang menentang ajaran Nabi Muhammad, mereka mengenal siapa Sayyidina Muhammad. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka siapa orang-orang kafir mengenal Rasulullah terlebih daripada pengenalan mereka kepada anak-anak mereka. Mereka melihat anak mereka dari lahir sampai balita, kemudian meranjak dewasa, sampai menikah, sampai menjadi orang tua kembali. Mereka mengenal sifat anaknya, bagaimana adatnya, bagaimana adabnya, bagaimana tutur katanya, bagaimana hobinya, apa yang dia inginkan. Orang tuanya mengetahui. Daripada tetangganya, orang tua lebih mengenal siapa anaknya. Akan tetapi yang mereka lebih kenal, lebih banyak pengenalannya, betul-betul sangat tahu Rasulullah, sangat tahu, yaitu mereka mengetahui Rasulullah lebih daripada mereka mengenal anaknya. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam diberikan gelar Al-Amin oleh siapa? Bukan dari orang Islam, bukan daripada kaum muslimin yang mengenal Nabi Muhammad, la, tidak. Akan tapi mereka orang-orang Quraisy, kafir Quraisy, yang saat Nabi Muhammad diutus, diberikan risalah, diangkat menjadi Rasul, mereka mengenal Nabi Muhammad sebagai orang yang tidak pernah berbohong. In qala falaqad sadaq. Ini terkenal dari lisan orang-orang kafir. Mereka menganggap Nabi Muhammad tidak pernah berbohong. Diberikan gelar Al-Amin. Bahkan ketika mereka berdebat, berselisih, siapa yang meletakkan Hajar Aswad ketika Ka'bah direnovasi,
terpilihlah Nabi Muhammad yang mereka sepakati masuk duluan daripada Masjidil Haram. Maka mereka mengatakan tepat pilihan kita. Yang masuk adalah Muhammad, huwa al-amin. Dia orang yang percaya, yang dipercaya, tidak pernah berdusta sekalipun. Sayyidina Muhammad. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, kita ambil faedah dari penceramah-penceramah sebelumnya. Bukan hanya kita mendengar, masuk ke telinga kanan, keluar telinga kiri, dengarkan nasihat mereka, seakan-akan mereka mewakili apa yang dikatakan oleh Rasulullah. Rasulullah jikalau berkata pasti tidak pernah berdusta, berkata tentang neraka pasti adanya, berkata tentang surga pasti adanya. Hanya saja iman kita yang kurang kuat. Iman kita terkadang menyepelekan apa yang sudah diancam oleh Nabi Muhammad. Jangan lakukan ini, kita lakukan. Jangan lakukan itu, kita lakukan. Kerjakan ini, hidupkan sunnah. Terkadang kita menyepelehkan. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, mungkin bukan di sini tempat orang-orang yang menyepelehkan, bukan di sini tempat orang-orang yang menganggap enteng sunnah Nabi Muhammad, akan tetapi orang-orang yang di sana kita berdoa di sini seberataan, mudah-mudahan Allah berikan keberkahan. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, diberikan waktu 10 menit, seakan-akan saya dihimpit oleh pintu. Seakan-akan saya dikejar-kejar oleh hantu, dan otak pun makin buntu. 10 menit, tapi alhamdulillah sebelum saya sudah melanggar peraturan. Habib Syaugi tadi melanggar peraturan 10 menit, tapi 20 menit, bahkan lebih 1 menit. Saya setidaknya 10 menit, tapi lebih 10 menit. Baru 15 menit, berarti tinggal 5 menit. Tapi jikalau tidak ada manfaatnya 5 menit yang akan datang, lebih baik kalian dengarkan yang baru saja kita dengarkan. Berniat, berazam kepada Allah, ya Allah, mungkin hati saya kotor, mungkin kami semua yang di sini mempunyai hati yang kotor, sehingga daripada apa yang kami dengarkan, wahai Allah, belum mendapatkan taufik. Ya Allah, bersihkan hati kami. Andai saja niat tersebut tidak Engkau relakan karena banyaknya dosa di antara kami, wahai Allah yang menciptakan langit dan bumi, wahai Allah, ampunkan dosa-dosa kami. Ya Allah, kami di sini berkumpul di hadapan-Mu, mengetuk pintu rahmat dan kelembutan kasih sayang-Mu, wahai Allah. Berkat para habaib, berkat para guru-guru kami yang di sini, seandainya apa yang kami ucapkan tidak Engkau dengar, wahai Allah, kami mengambil wasilah dari siapa? Manusia yang paling sempurna, yang alam semesta ini menjadi isyarah, al-kaunu isyarah wa antal maqsud. Alam semesta sebagai isyarah daripada kemuliaan Sayyidina Muhammad. Tawassalna bihabibika Muhammad, kami bertawassul kepada kekasihmu Muhammad. Dengarkan doa-doa kami, angkat doa kami, ijabah doa kami, kabulkan hajat kami. Ya Allah, buka pintu taubat selebar-lebarnya, seluas-luasnya. Kami manusia yang berdosa, kami yang berlumpur daripada kesalahan dan maksiat, kami yang lebih mengenal diri kami di dalam dosa, kami tenggelam di dalam kemaksiatan. Wahai Allah, bersihkan, sucikan di bulan yang mulia ini, wahai Allah. Engkau jadikan bulan yang mulia karena datangnya Sayyidina Muhammad. Berkat bulan ini, jadikan kami orang yang terpilih menjadi kekasih-kekasihnya. Jadikan kami orang-orang yang terpilih menjadi pejuang penolong syariat Nabi Muhammad.
Ya Allah, ya Allah, ya Rahman, mudah-mudahan apa yang kami sampaikan dan didengar oleh hadirin dan hadirat menjadi keberkahan bagi kami dunia dan akhirat. Keberkahan kepada guru kita Zafaruddin dan orang-orang yang menanamkan hajatnya pada malam hari ini. Mudah-mudahan berkat Al-Habib Syauqi, kemudian berkat para habaib, berkat guru kita, Allah dengarkan hajat-hajat kita. Allah ampunkan dosa-dosa kita. Dan Allah maafkan semua kesalahan-kesalahan kita. Sebagai manusia yang lemah pasti punya banyak kesalahan, kan, tapi kita mohon pada Allah. Allah mencintai orang yang mengakui, Allah mencintai orang-orang yang mengakui atas dirinya begitu kotor. Seorang yang merendahkan dirinya di hadapan Allah, itulah tanda orang yang akan diterima oleh Allah. Orang yang merendahkan dirinya kepada Allah, dialah orang yang dicintai oleh Allah. Rendahkan diri serendah-rendahnya di hadapan Allah, maka kalian akan diangkat setinggi-tingginya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan, lebih kurang minta maaf. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.